Ya, saudara, kini kita ikuti dialog dengan tema pekerjaan rumah bidang pertanian pada masa pemerintahan baru. Ya, dan dialog ini menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Suswono, dan juga pengamat pertanian, Bapak Haji Dedi Mulawarman. Dan dialog pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Haris. Haris. Baik Imam, terima kasih, dan juga Andina. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Haris Men pagi ini dalam Dialog TVRI. Saudara, pagi ini kita akan membahas mengenai dunia pertanian. Seperti kita sama-sama tahu bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat, terlihat dari pendapatan domestik bruto, perkembangan produksi, dan juga peningkatan ekspor, serta ketahanan pangan. Tapi sebenarnya pekerjaan rumah dari dunia pertanian masih sangat banyak. Untuk membahas ini kita akan berbicara langsung dengan Bapak Menteri Pertanian yang sudah hadir di Studio 6 TVRI, Pak Suswono. Selamat pagi, Pak Suswono. Selamat pagi. Ya, dan juga ada pengamat pertanian, Bapak Dr. Haji Dedi Mulawarman. Selamat pagi, Pak Haji. Pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio 6 TVRI. Saya langsung ke Pak Menteri. Tantangan kita, kondisi pertanian kita saat ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kita harus akui ya bahwa memang situasi yang ada saat ini, tantangan kita terutama memang persoalan lahan, ya, kemudian juga perubahan iklim, ya. Ini adalah hal yang saya kira memang fakta ya, ini terjadi. Kenapa? Kita tahu bahwa dulu petani-petani kita cukup luas lahan pertaniannya ya, bahkan di generasi kakek saya saja itu 2 hektar. 10 hektar, 10 hektar. Baru generasi ke orang tua saya kira-kira 2 hektar, dan sekarang ya rata-rata nasional kan 0,3 hektar, ya kan. Padahal konversi lahan ini juga sesuatu yang sangat luar biasa. Kita defisit kira-kira 60 ribuan hektar per tahun. 60 ribu hektar? Ya, 60 ribu hektar. Karena terkonversi kira-kira lebih dari 110 ribu hektar. Ini melajunya cepat sekali nih, Pak. Oh ya, sekarang memang ini daerah terutama Jawa ya. Jawa saya kira memang ini juga di satu sisi memang ini satu hal dilematis, karena tuntutan juga untuk keperluan lain ya. Seperti daerah-daerah Pantura ya. Daerah Kerawang, Subang, Bekasi, ya, ini kan ancamannya luar biasa ya, karena untuk konversi. Belum juga di Jawa Timur juga, Jawa Tengah juga demikian. Nah, tentu saja dengan konversi lahan yang ada ini memang harus diimbangi kan, mestinya memang dengan ekstensifikasi, ya. Sementara untuk ekstensifikasi kita ternyata juga tidak mudah ya. Kita masa pemerintahan SBY, Kabinet Indonesia Bersatu Kedua sebenarnya merencanakan waktu itu sekitar 2 juta hektar ya untuk pencetakan sawah baru ya. Tetapi kan memang nggak mudah juga mendapatkan sawah. Kenapa Pak? Apa kendala utamanya? Ya, saya kira begini, ya kita memang harus melakukan satu pembenahan ya, satu tata ruang yang pasti ya untuk pangan ini. Idealnya di mana berapa gitu ya. Dan harus ada kepastian, ada kemauan politik lah yang kuat untuk itu ya. Ya, karena kemarin itu ketika kita mau mencoba memanfaatkan lahan terlantar saja, ternyata BPN tidak bisa mengeksekusi ya. Karena mereka sudah dikuasai kan oleh banyak pihak gitu ya. Kemudian dinyatakan terlantar oleh BPN. BPN sendiri ternyata digugat dan BPN kalah ya. Seperti itu, pemerintah kalah. Nah, tentu saja ini memang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebab begini, kalau dari sisi produktivitas, alhamdulillah kita di ASEAN itu kita tertinggi kok, ya. Dengan Thailand kita tertinggi, masih di atas Thailand. Ya, Thailand masih di bawah 5 ya, 5 ton per hektar. Nah, kita sudah di atas itu. Nah, persoalannya kan Thailand saja misalnya yang dengan penduduk hampir seperempatnya kita, luas lahan panennya 9 juta hektar. Kita yang penduduknya hampir 4 kali lipat hanya 13,5 juta hektar. Nah, tentu saja memang kita kurang ya untuk itu. Pak Haji, dari problem konvensi lahan kita yang melaju begitu cepat ini, Bapak melihatnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kan saya mencoba melihat ada mindset gap gitu ya. Ada kepentingan, kalau saya baca di RPJMN, kemudian RPJMN itu ya, rencana jangka panjang menengah itu khusus pertanian, ada ambigu gitu ya. Di satu sisi dia ingin ketahanan pangan, kemudian di satu sisi ada kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan orientasinya kan bagaimana ketersediaan pangan. Nah, kalau ketersediaan pangan ya harus dibebaskan lahan dan lain-lain. Cuman kan kemudian
ketika melihat masalahnya itu kan memang sangat parsial gitu ya, tidak komprehensif menyelesaikan masalahnya, sehingga ketika ada masalah muncul menjadi terbengkalai lagi yang lainnya. Dan kalau kita lihat dari rencana jangka panjang menengah itu, RPJMN itu ada isu petani itu isu terbawah. Kemudian data itu tahun 2004. Tahun 2004. Data tahun 2004. Saya ngecek kemarin itu ada data tentang data misalnya benih gitu ya. Benih itu ketergantungan benih kan sebenarnya pusat masalah itu kan petani itu pada benih. Ternyata benih itu di RPJMN itu tahun 2000 datanya ketergantungan benihnya cuma 40%. Padahal kenyataan di lapangan ketergantungan benih itu sudah 70 sampai 90%. 70 sampai 90%. Karena apa? Swastanisasi benih itu luar biasa. Padahal sebenarnya kan logikanya kan petani itu punya sense yang lebih tinggi ya terhadap benih ya. Dia yang hidup livelihood-nya. Nah, itu yang pertama ya. Artinya ada kesalahan mindset gap itu ya. Satu sisi kedaulatan pangan, satu sisi ketahanan pangan, pemerintah itu bergeser. Jadi ini ada yang keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada daulat. Harusnya visi kita itu kan bukan agribisnisnya yang diutamakan, tapi daulat petaninya. Nah, daulat petani, bukan agribisnis. Selama ini pemerintahan kita itu kan selalu bingung pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produktivitas pertanian, kemudian bagaimana isu internasional. Kita tuh yang harus diselesaikan bukan isu internasional. Isunya itu petani itu punya lahan atau tidak, dia bisa menanam dengan damai atau tidak. Kalau pupuknya harus beli mahal, tergantung, kemudian benih tergantung, teknologi tergantung, semua tergantung, ya dia tidak enjoy. Akhirnya kan yang bertani cuma yang tua-tua tuh, ya kan? Petaninya kan tua-tua, yang 15 tahun ke atas, yang muda-muda pergi ke kota semua jadi buruh semua. Bagaimana Pak Menteri? Iya betul, bahwa memang ini persoalan lahan tadi kan 0,3 hektar. Dari skala ekonomi kan tentu tidak memadai kan ya Pak Haji ya. Jadi inilah problem ini harus diselesaikan. Artinya saya selalu mengatakan memang perlu tambahan akses lahan untuk para petani kita ya. Karena rekomendasi perguruan tinggi sendiri idealnya memang minimal 2 hektar Mas. Ya, bandingnya di Thailand itu 3 hektar per keluarga petani. Kita hanya 0,3 hektar. Jadi pasti petani itu pasti punya pekerjaan sampingan. Ya, karena nggak mungkin. Nah, inilah yang memang harus diselesaikan. Jadi mungkin pemerintah tidak perlu membagi-bagi lahan dalam bentuk artinya kalau sertifikat pasti dijual lagi ya. Tetapi aksesnya ya. Jadi tetap otoritas ada di pemerintah. Ya. Masalah benih yang sampai 90% tadi bagaimana Pak? Jadi begini, memang ini kan selama ini memang ini juga problem pengadaan benih. Kita bantuan benih betul, kita hanya mungkin bisa mengcover hanya 30%. Ya. Nah idealnya memang kalau bisa benih yang kepada petani ini kalau perlu gratis lah ya benih itu yang unggul ya tentu saja. Tetapi memang ini kemarin ini ada banyak perubahan pengadaan yang itu juga sebenarnya bukan kemauannya Kementerian Pertanian, tapi aturan ya, karena waktu itu BPK merekomendasikan supaya benih itu harus pengadaannya dilelang. Nah, bayangkan Mas, benih diadakan dilelang. Nah, ya kalau sekali lelang ini sukses, kalau gagal tambah lagi waktu 2 bulan, padahal benih ini bicara waktu. Ya, maka ini mau tidak mau harus ada sepanjang tahun ya. Nah, kewajiban di Kementerian Pertanian sendiri tentu adalah benih dari mulai breeder seed ya, benih breeder seed ya, yang utama, kemudian benih untuk foundation seed ya, lalu kemudian sampai pada tingkat stock seed ya. Nah, kemudian untuk extension seednya itulah yang diadakan oleh BUMN ya, untuk benih sebar ya, benih sebar itu. Nah, jadi kita kami kemarin baru dari Balai Besar Benih Padi di Subang, di Sukamandi ya. Itu cukup lah kalau untuk stok breeder seednya
ya. Artinya yang akan kemudian sampai pada tingkat benih sebar itu, dan itu sudah sampai sekarang BPTP ya, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian di provinsi sudah kita gerakkan. Nah, nanti itulah yang kemudian menjadi benih yang akan ditangkarkan oleh para petani-petani kita yang menjadi benih sebar yang dijual kepada petani ya. Saat ini memang ya kasus seperti kemarin dengan pengadaan yang benar ternyata diulang, buang waktu dan sebagainya. Nah, ya, saya kira ke pemerintah yang akan datang memang harus memastikan benih ini harus ada sepanjang tahun. Ya, karena kalau tidak ini bisa menimbulkan karena petani ini jangan sampai terjadi kesulitan tadi mencari benih yang pada akhirnya benih asal. Nah, ketika benih asal tentu produktivitas ini tidak dijamin ya, produktivitasnya. Ya, Pak Aji. Ya. Nah, itu kembali ke politik anggaran. Saya mengecek ke APBN itu ternyata Menteri Pertanian ini tidak punya hak atas benih. Subsidi benih itu bukan Menteri Pertanian. Padahal subsidi benih ternyata saya itu berpikir subsidi benih itu untuk petani. Ternyata subsidi benih itu untuk perusahaan. Dan karena subsidi benih itu untuk perusahaan, sekarang meningkat subsidi benihnya. Tapi saya lucu, APBN kita itu meningkat, tapi anggaran pertanian itu menurun dari tahun ke tahun. Jadi anggaran APBN-nya itu naik. Sektor industri utama itu Pak ya, sektor ya kalau kita mau kedaulatan pangan, kalau kita mau petaninya mandiri, ya harusnya daulat benih misalnya, daulat lahan, daulat produksi, daulat teknologi. Ini pemerintahan itu harus subsidi pangan, subsidi benih, subsidi pupuk itu harusnya diserahkan kepada Kementerian Pertanian, digarap oleh Kementerian Pertanian, karena mereka yang paham. Lah ini enggak diserahkan ke tempat yang lain. Pak, anggaran dari Kementerian Pertanian sendiri 24 triliun ya Pak? Enggak, maksudnya hanya 15 triliun. 15 triliun. Besok kan pemerintahan Jokowi berencana akan menambah anggaran untuk pertanian dari pengalihan subsidi BBM. Idealnya berapa Pak? Ya sebetulnya malah waktu awal ya saya menjabat menteri itu kita ingin waktu itu ketika kita mencanakan swasembada ya, waktu itu idealnya minimal 24 triliun. Waktu itu kita hitung-hitungan gitu ya. Nah, tetapi kan ya semangatnya ingin swasembada, tetapi ternyata anggaran bahkan kan terjadi pemotongan karena efisiensi kan. Saya kira memang ini ya kalau ada di samping kemauan politik yang kuat, memang di politik anggarannya juga harus nampak ya. Dan Kementerian Pertanian selama ini yang kita kelola itu hanya 2 triliunan kok yang di pusat ya. Yang 80% kita ke daerah kan. Menteri miskin. Jadi ke daerah kan. Maksudnya supaya apa? Daerah-daerah inilah yang bergerak ya. Karena memang bagaimanapun juga ketahanan pangan basisnya sebenarnya ada di daerah. Ya. Nah, tentu pusat tapi yang daerah menggerakkan. banyak masih berharap ke pusat ini Pak. Oh iya memang betul. Jadi anggarannya kadang-kadang bayangkan Mas ya. Ada Mas Haris. Satu kabupaten dinas pertaniannya mungkin nggak nyampe 100 juta coba. Jadi, sementara dari pusat bisa miliaran kan. Itu di mana Pak daerahnya? Oh, saya sebut lah. Itulah menunjukkan bahwa memang ketergantungan ke pusat masih sangat tinggi ya, dan banyak yang yang memang masalah pertanian sendiri kurang care. Buktinya tadi konversi lahan yang tidak terkendali ya seperti itu. Pak, kerusakan irigasi kita infrastrukturnya sangat 2 tahun yang lalu kita sudah menginventarisasi bersama PU itu 52% rusak. 52% rusak dan diperlukan anggaran 21 triliun untuk perbaikan itu. Jadi betul ini irigasi juga persoalan yang memang harus diselesaikan. Saya kira kita mungkin baru akan ada tadinya harapannya tahun ini sudah bisa diresmikan bendungan Jati Gede ya. Kalau Jati Gede itu bisa kita fungsikan, kita akan menambah luas areal lahan 90.000 hektar. 90.000 hektar, dan itu tentu akan bisa mendongkrak tambahan 1 juta ton lah ya. Tapi itu juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum ya Pak ya? Oh iya, memang itu pekerjaan umum. Kalau Kementerian Pertanian kan di tersiernya. Jadi seperti tadi 21 triliun untuk perbaikan 52%. Kementerian Pertanian mungkin cuma 3 triliun yang untuk tersiernya saja. Gitu. Pak Haji, bagaimana Anda melihat infrastruktur kita, khususnya irigasi di Indonesia? Kalau Kementerian Pertanian tidak punya hak atas, ini kan lucu nih negara ini ya. Menteri Pertanian itu disuruh ngelola irigasi, suruh ngelola subsidi pangan, untuk kemandirian atau kedaulatan pangan. Tapi dananya itu diecer kemana-mana. Sehingga Menteri Pertanian tidak bisa membuat sebuah keputusan.
yang dia harus tegas. Padahal kalau anggaran itu masukkan, ini masalah politik anggaran. Belum lagi politik anggaran kita itu adalah politik anggaran kinerja. Berapa persen yang terselesaikan? Nggak bisa begitu dong. Harusnya sudah belum indikatornya sudah memang petani sudah dapat 2 hektar tidak misalnya. Itu kan clear gitu ya. Ini enggak. Rapatnya sudah selesai atau belum? Ya kan? Kemudian penelitian sudah. Ini kan enggak match. Jadi gini, maksud saya visi misi Kementerian Pertanian itu harus match sampai ke politik anggaran dari hulu sampai hilir, mulai dari bagaimana. Jadi kalau visinya petani itu harus dinaikkan menjadi primadona, artinya Kementerian Pertanian itu juga konstruksi berpikir sampai bekerja produktivitasnya itu harus begitu sampai ke politik anggarannya. Nah, di hulunya itu dipaksa untuk menjadi berdaulat, tapi di hilir selama ini itu anggarannya turun terus dari tahun ke tahun. Menjerit. Nah, irigasi yang ngurusi PU misalnya, ini kan saya tuh gimana sih nih negara ini lucu nih. Ya jelas saja PU itu kan cuma bangun. Nah ini 52 kebutuhan bagaimana yang mau dibangun di mana sudah bikin rekomendasi, ternyata yang bangun orang lain. Bingung lagi kan, jadi ada. Ya sebenarnya kan kalau koordinasi ini memang jalan dengan baik sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Kalau kalau karena bagaimanapun juga, jadi kan ketika kita mau ada program mencetak sawah tentu harus match kan dengan di mana nanti airnya ada nggak kan tersedia kan begitu. Memang di beberapa negara banyak Kementerian Pertanian itu irigasi itu biasanya satu ya. Kalau di Malaysia malah Menteri Pertanian itu betul-betul dari hulu sampai perdagangannya pun langsung yang nentukan Menteri Pertanian. Jadi mengatur kapan ekspor, berapa yang diperlukan, itu langsung otoritas Menteri Pertanian. Jadi apa perlu digabungkan? Jadi Pak Pertanian sama Pertanian? Yang bukan begitu. Ya, tapi memang intinya sebetulnya tadi ini kan persoalan koordinasi yang memang kadang-kadang kan ya sering benturan kepentingan kan, karena kita harus membela petani supaya petani terpacu untuk bisa bergairah. Kan tentu saja juga harga harus dijaga kan, ya karena kalau tidak ketika loss misalnya impor masuk, petani yang akan tertekan. Contohlah kedelai ya, kita memang sulit untuk swasembada kedelai. Bayangkan 3 tahun yang lalu harga kedelai impor misalnya masuk ke Indonesia itu hanya 4.500 sudah bisa dijual ke konsumen. Sementara petani baru bisa dapat harga bagus kalau di atas 6.500. Ya, bicara soal impor, kita masih tetap akan impor ya Pak? Begini, jadi impor sendiri kadang-kadang ini ada sesuatu yang memang kita tidak bisa hindari. Ya, contoh misalnya ya, kita terpaksa impor jeruk kino namanya dari Pakistan. Kenapa? Karena Pakistan mensyaratkan saya saya impor CPO dari Indonesia kalau jeruk saya diterima, kan ini resiprokal itu ya. Nah sebenarnya kan nanti tergantung masyarakat Indonesia sendiri mau mengkonsumsi produk-produk impor apa tidak gitu. Nah kalau sebetulnya kita lebih cinta kepada produk Indonesia sebetulnya nggak ada masalah. Nah contoh misalnya buah-buahan saja sebetulnya kalau total volume impor, nilai impor itu sebetulnya tidak lebih dari 7% dibandingkan produksi nasional. Ya, jadi sebetulnya kita masih dalam pengertian di mata FAO Indonesia ini masih kuat pangan kita. Pak Haji, soal impor bagaimana Pak? Ya, soal impor bagaimana? Ya ini memang impor itu jadi meningkat terus dari tahun ke tahun karena kita tidak siap. Perbenihan kita tidak siap, teknologi kita tidak siap, riset, dana riset itu sangat kecil sehingga otomatis perbenihan kita serahkan pada perusahaan gitu ya. Nah harusnya impor itu bisa ditanggulangi ketika kita sudah siap, produktivitas kita tinggi kan gitu ya. Nah memang 1-2 tahun ini impor tidak harus terjadi. Tapi dalam 3 tahun saya itu punya bayangan ada kayak pusat plasma nutfah nasional gitu ya. Jadi terpusat itu Balitbank itu dikondisikan semuanya kebijakan subsidi benih itu memang untuk riset, kemudian untuk mencetak benih-benih unggul
kemudian tanam sebanyak-banyaknya di Indonesia, baru kemudian kita berani berhadapan-hadapan dengan negara asing. Cuman masalahnya adalah itu tadi, koordinasi masing-masing ini kan centang perenang nih. Kita ini mungkin Pak Menteri sendiri sudah 5 tahun sudah sadar bahwa ternyata luar biasa kita ini harus harus menghadapi situasi. Makanya Pak Jokowi misalnya ada revolusi mental, itu bukan hanya revolusi mental orangnya, revolusi mental strukturalnya juga harus diselesaikan. Jadi semua harus diselesaikan. Ya, dan baik. saya rasa memang kepentingan negeri ini adalah kepentingan untuk petani. Kalau kita mau berdaulat petani, kita harus berani mengambil sikap. Ya, mungkin satu pertanyaan Pak, singkat aja Pak. Kondisi kekeringan kita sudah mengkhawatirkan atau bagaimana? Belum terlalu mengkhawatirkan, karena sebetulnya memang ini kan akhir dari musim kering ya. Jadi insya Allah mulai Oktober ini akan hujan, dan November mungkin akan mulai curah hujannya akan tinggi gitu ya. Karena memang ada masa tertentu yang dulu kita memutus siklus juga kan hama ya. Jadi saya kira kita belum mengkhawatirkan. Baik Pak Menteri, baik, dan sama-sama. juga Pak Haji, terima kasih atas kehadiran di studio pagi ini. Selamat pagi Pak. Demikian tadi saudara perbincangan kita pagi ini dengan Menteri Pertanian Bapak Suswono dan juga Dr. Aji Dedi Mulawarman pagi ini mengenai tantangan dunia pertanian. Kita ikuti berita selanjutnya bersama Imam dan Alina. Selamat pagi dan sampai jumpa.